Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di mata kuliah arsitektur tropis. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah video ajar berseri. Kalau minggu lalu kita bahas konsep tatanan tapak, sehingga minggu ini kita bahas tentang konsep tatanan fasad bangunan. Ini saya ambil covernya itu adalah merupakan rumah tropis, namanya Jungle Frame House gitu di Costa Rica, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa Costa Rica ini sama seperti negara kita, iklimnya tropis. Oke, selanjutnya apa aja yang akan kita bahas minggu ini mengenai fasad bangunan? Yang pertama ada definisinya fasad, komponennya apa saja, komposisi fasad bangunan itu apa saja, dan saya coba ambil satu studi preseden bangunan arsitektur, bangunan fasad arsitektur yang menerapkan kaidah-kaidah arsitektur tropis gitu, teman-teman. Oke, kita menelik dari yang pertama definisi fasad dulu. Fasad itu apa sih, teman-teman? Kenapa kita selalu bilang fasad bangunan? Fasad, fasad, fasad. Fasad itu apa? Fasad itu secara etimologi mempunyai akar kata yang panjang ya, teman-teman. Saya nggak ngerti pronounsnya gimana di bahasa Perancis, tapi facade itu macam-macam, diambil dari kata Italia faxiata atau faxia, ada dari Latin facies, dan juga dalam perkembangannya itu menurut Krier itu dikaitkan dengan bahasa Inggris yang maksudnya face atau wajah dan appearance atau penampilan, sehingga didefinisikan kalau dalam bidang arsitektur itu fasad bangunan itu yaitu wajah bangunan atau bagian muka atau bagian depannya suatu bangunan. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh juga gambar fasad bangunan. Saya ambil yang pertama ada Tropic House Facade in Guatemala. Kenapa saya pakai koma ya? Mohon maaf teman-teman. Dia dari DEOC Architects. Kemudian yang kedua ini adalah fasad bangunan yang cukup terkenal di Indonesia. Ini merupakan kantor dari firma arsitektur. Kalau teman-teman tahu, namanya Research Artistic Design Plus Architecture. Mereka menamai bangunan ini tuh Micro Tropicality. Coba teman-teman kalau misalnya pengen tahu, bisa browsing, itu menarik teman-teman. Di dalam interiornya juga menarik gitu. Bisa dipelajari. Oke, selanjutnya setelah kita tahu definisinya apa saja yang ada pada mohon maaf, apa saja yang ada pada komponen fasad bangunan. Menurut Krier, ini tuh komponen-komponen fasad bangunan itu berupa gerbang dan pintu masuk atau entrance. Ini di sini nih teman-teman yang membedakan antara tapak bangunan, fasad bangunan, dan ruang dalam atau interior bangunan gitu. Dimana perbedaannya itu bahwa kemarin kalau kita tapak itu batasannya lebih tidak terbatas ya teman-teman. Tapak itu lebih ke kawasan, tidak hanya dibatasi oleh permukaan bumi dan langitnya itu sendiri. Nah, ketika kita masuk ke fasad bangunan itu tetap ada yang membatasi seperti gerbang dan pintu masuk itu tadi, ada atau entrance, ada zona lantai dasar, ada jendela dan pintu masuk bangunan, ada batas atau railing, dan ada atap dan akhiran bangunan. Ini ada lagi contoh eh, bangunan fasad di arsitektur tropis ini di Costa Rica. Ini tuh adalah kantor Holcim, teman-teman. Dia memiliki sertifikat sustainability. Saya baca artikel ini yang ditulis oleh Bruno Stanyo. Kalau teman-teman tahu dan sudah eh, melihat video ajar saya sebelumnya, bahwa saya juga sempat bahas si Bruno Stanyo ini. Bruno Stanyo itu arsitek dan menulis buku Tropical Architecture kalau nggak salah teman-teman, dan dia juga memang istilahnya juga termasuk bapak arsitektur tropis gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu siapa saja sih kiblatnya kita tuh mesti kemana sih kalau membahas tentang arsitektur tropis, siapa saja orang-orang yang berjasa di bidang arsitektur tropis ini yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti dan membangun bangunan pada arsitektur tropis ini, itu adalah si Bruno Stanyo, itu salah satunya, dan kemudian ada si Geoffrey Bawa. Oke, kita sudah tahu definisi fasad, komponen fasad apa saja, dan yang terakhir itu komposisi fasad bangunan. Baik menurut Ching, menurut Krier, dan Rehan, saya
jadikan satu pemahamannya, maksudnya itu komposisi fasad bangunan itu apa saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang pertama itu geometri. Geometri ini dalam artian bentuk, teman-teman. Jadi komposisi fasad itu harus ada bentuknya. Bentuk itu apa? Bisa macam-macam. Terbentuk dari bidang. Bidang itu ada segitiga, mungkin persegi, mau lingkaran, segala macam, silinder, prisma. Teman-teman mau gimana mau membentuk si fasad bangunan itu. Kemudian simetri, ada kontras kedalaman berhubungan dengan gelap terang, cahaya matahari yang masuk, ada ritme, proporsi, dan skala. Saya yakin teman-teman mengerti maksudnya ini. Kita lanjut saja langsung kepada studi presidennya. Ini salah satu bangunan yang saya ambil gitu, menarik sekali. Ini tuh sebuah perpustakaan aja, teman-teman. Jadi bangunan ini proyeknya itu hanya merupakan satu bangunan dari kompleks bangunan. Kompleks bangunan itu adalah sekolah di India, di Maharashtra. Saya nggak ngerti kenapa dibahasnya rural, apakah ini betul-betul tempatnya di pedesaan atau hanya di pinggiran kota atau bagaimana. Tetapi proyek ini sangat menarik karena khusus bangunan perpustakaannya ini menganut kaidah arsitektur tropis gitu ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini tuh kan sebenarnya ini tuh masih masuk ke kaidah arsitektur tropis loh, teman-teman. Walaupun bentuk atapnya teman-teman bisa lihat melengkung gini, eksplor banget, tapi mereka tetap menganut prinsip kaidah arsitektur tropis, di mana ini atapnya tetap miring kan, teman-teman, dan menaungi bangunan yang ada di dalamnya ini. Ini menarik juga karena arsitektur tropis itu kan memang berbeda dengan vernakular, sehingga ini juga bisa dikaitkan dengan modernitas, bagaimana bangunan itu beradaptasi pada iklim tropis namun tetap ada modernisme gitu ya, teman-teman. Oke, ini adalah bagian tapaknya, kalau teman-teman bisa lihat. Dia ada di satu kawasan, ini kompleks sekolah, dan tempat library-nya ini fasadnya itu ada di sini, teman-teman, posisinya. Dan ini adalah potongan fasadnya. Dikatakan menganut kaidah arsitektur tropis, itu apa saja sih yang dia pakai? Pertama dia pakai si struktur batanya itu adalah bata lokal India. Seperti yang kita tahu bahwa arsitektur tropis itu salah satu prinsipnya juga menggunakan material lokal, di mana material itu digadang-gadang bukan diasumsikan dan gadang-gadang juga ya, dianggap memang memiliki ketahanan dan insulasi yang baik pada iklim tropis. Dia bisa bertahan, tidak terkena panas bertahan, terkena air hujan juga bertahan, kayak gitu ya, teman-teman. Dan yang menariknya lagi menurut saya, kenapa juga saya ambil contoh bangunan ini sebagai studi yang bisa teman-teman kaji, yang kita bisa sama-sama tahu untuk sebagai wawasan gitu, itu karena dia juga menggunakan beberapa komponen dan teknologi dari seluruh dunia gitu istilahnya, teman-teman. Bentukan ini, form si lengkung-lengkung ini yang walaupun menganut kaidah arsitektur tropis dengan atap min, tapi dia pengen bentukan yang lebih explore dan lebih modern, itu menggunakan software plugin terbuat dari Switzerland untuk membuat model ini, teman-teman. Kemudian sistem yang dipakai untuk menyusun batanya ini merupakan Catalan Tile Vaulting System. Coba teman-teman browsing gitu ya, Catalan Tile Vaulting itu adalah sistem yang digunakan pada insya Allah abad 18 di Eropa, teman-teman. Dia prinsip konstruksinya itu dipakai karena kuat gitu. Ini nih contohnya, teman-teman. Dia ada, ini kan batanya, kemudian mortar atau susunan semennya untuk ngelem gitu ya, dia beberapa lapis, dan memang terbukti kuat, sehingga si arsitek menggunakan sistem ini karena coba kita lihat selanjutnya. Nah, karena fungsi dari keinginan dari baik pengguna maupun arsiteknya sendiri, bahwa library ini tidak hanya dijadikan sebagai pusat studi belajar, juga bisa dijadikan sebagai tempat bermain.
Nah, tempat bermain ini diasumsikan bahwa ini bangunan bisa dinaiki, teman-teman. Makanya perlu sistem konstruksi yang kuat untuk bisa dinaiki. Tadi sebelum mereka juga bikin maketnya, istilahnya, untuk diuji nih kekuatannya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Menarik ya teman-teman. Nah, ini dia kalau kita lihat sedikit interior dalamnya ya. Ini juga kan ada istilahnya accordion door ya pintunya, tapi juga sebagai celah untuk matahari bisa masuk ke dalam bangunan. Ini juga termasuk prinsip aspek tropis banget kan teman-teman. Dia memanfaatkan sekali sinar matahari yang melimpah yang ada di iklim tropis untuk masuk ke bangunan, sehingga lebih hemat energi. Di siang hari tidak menggunakan cahaya lampu buatan. Nah, menarik ya teman-teman. Ini tuh mereka juga bisa ini tuh modular sistem lemari buku-bukunya itu juga bisa dipindah-pindah layoutnya, jadi nggak selalu monoton. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa absennya itu komen di bawah. Untuk absen minggu ini ya, saya catat dari komen di bawah. Semoga harinya teman-teman bahagia, happy lah. Jangan lupa happy teman-teman, walaupun kita lagi ada pada minggu-minggu tugas besar yang punya banyak deadline, tapi jangan lupa tetap happy. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.